Pembahasan berikutnya adalah optimisasi. Ini kita memaksimalkan atau meminimalkan entah apapun itu, boleh barang, kuantitas, atau harga, bagaimanapun. Itu bisa kita pakai optimisasi. Yang pertama, optimisasi melalui diferensiasi. Baca saja. Laba atau profit itu dari jumlah barang yang diproduksi dan dijual. Ini modelnya min X kuadrat tambah 120X kurang 600. Berapa banyak harus diproduksi untuk memperoleh laba maksimum? Pertama, metodenya kita bisa coba-coba. Kita masukin nilai dari 0 sampai berapa gitu. Rupanya setelah mencapai titik 60, kita dapat 3000 untungnya. Tapi setelah kita produksi 70, malah jadi 2900, dan berikutnya malah menurun jadi 2600 ketika produksi 80. Berarti optimalnya atau paling maksimum tuh di 60 unit dengan laba 3000. Tapi ini punya kelemahan. Sini kesulitan menghitung suatu fungsi hanya untuk beberapa nilai variabel bebas. Yaitu dari persamaan yang sudah ada, kita bisa buat kurva. Kita lihat, nah rupanya benar 60 yang tertinggi. Tapi kan kalau menggambarkan kurva gini harus betul-betul rapi. Kalau garis lurus masih oke, tapi kalau ini kurvanya melengkung, agak sulit ya. Ini ada metode lain. Ini persamaannya, tentukan nilai maksimum dan minimum. Kalau model kurvanya kayak begini, biasanya nilai minimum karena nilai ininya positif, X kuadratnya. Kalau nilai X kuadrat negatif, kayak yang ini tadi, dia bisa maksimum karena kurvanya buka ke bawah. Nah, ini ada nilai minimumnya. Kalau nilai maksimumnya tidak ada. Ini ya, fungsi tidak memiliki maksimum karena tidak ada titik pada grafik yang lebih besar dari setiap titik lainnya. Oke, ini dibaca aja. Kemudian ini kita batasi. Nilai X itu hanya boleh antara 0 sampai 150. Nah, ini buat pembatasan, kurvanya jadi seperti ini. Nah, ini ada contoh nih. Gambar ini menunjukkan hubungan nilai dolar persediaan yang ada selama 12 bulan. Tentukan nilai dolar maksimum dan minimum dari persediaan yang ada. Nilai maksimum persediaan ada adalah 7 juta, karena ini yang tertinggi di sini. Itu pada bulan pertama. Nilai minimumnya 2 juta pada bulan ke-6. Ya, ini dia, bulan ke-6. Kemudian, kalau kita pakai metode grafik, itu ada kelemahan. Enam ini benar nggak sih? Atau 6,1 atau 5,98? Nah, kan butuh akurasi. Nah, makanya di sini ada teorema, dibaca aja. Kita pakai fungsi turunan. Cara menurunkannya, 2 dikali min 1. Ini kan min 1 nih ya. 2 kali min 1 sama dengan min 2. X pangkat 2, 2-nya dikurangi 1 menjadi X. 120 X. X-nya langsung kita hilangkan. Min 600-nya tidak dipakai. Inilah dia namanya turunan pertama. Turunan pertama harus sama dengan 0. Berarti min 2X tambah 120 sama dengan 0. X-nya adalah 60. Berarti memang benar. Di koordinat 60 yang paling tertinggi. Sehingga keuntungannya bisa dapat 3000. Ini dia, maksimumnya di 3000. Ini contoh berikutnya. Turunan pertamanya adalah
3 dikali 1, 3. X pangkat 3 menjadi X kuadrat. 2 kali min 21 adalah min 42. X kuadratnya menjadi X. 120X menjadi 120 saja. Min 100 hilang. Kemudian ini kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. Difaktorisasi, inilah hasilnya. Turunan pertama adalah X-nya 10 dan X-nya adalah 4. Kemudian 1 dan 12 ini munculnya kenapa? Ini sudah dibatasi dari 1 sampai 12. Jadi itu coba kita masukkan dalam tabel perhitungan. Disebut poin kandidat maksimum dan minimum. 1 dan 12 itu yang dari kriteria soal. 4 dan 10 ini yang dari turunan pertama tadi. Jadi nilai tertinggi ketika dimasukkan X-nya ke persamaan adalah 108. Berarti maksimumnya di sini. Ketika X-nya sama dengan 4. Ini contoh berikutnya. Sama difaktorisasi, diturunkan dulu. Baru difaktorisasi. Kemudian lihat poin kandidat maksimum dan minimumnya. Kemudian kita pakai metode pemodelan. Dibaca aja teorinya. Nah, di sini ada permasalahan ini. Tidak mungkin istilahnya produksi 19,73 unit mobil. Karena itu dia tidak diskrit angkanya. Kita butuh angka yang diskrit. Angka yang berkoma-koma gini itu namanya kontinu. Ini contoh yang tadi juga. Kemudian memaksimalkan keuntungan penjualan. Kita lihat. Ini rumusnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini dibaca aja. Untuk contoh. Jual produsen maksimal keuntungan jika biaya tetapnya 10.000, harga jualnya 1,25, harga barang 1,25, untuk dibuat dan dijual 1,5. Pabrik hanya bisa produksi 100.000 unit. Pertama kita buat model. Revenue-nya adalah 1,5 dikali X. X itu adalah jumlah unit. Kemudian untuk persamaan biaya, 1,25 itu adalah biaya variabel ditambah dengan fixed cost-nya adalah 10.000. Jadi price itu adalah profit itu adalah revenue dikurang cost. Profitnya adalah 0,25x kurang 10.000 didapat dari angka ini dikurangi dengan angka ini. Dengan batasan 0 sampai 100.000. X itu adalah jumlah unitnya. Dia kan maksimal bisa produksi 100.000 unit. Turunan dari fungsi ini jadi tinggal 0,25 aja. Ini ketika P-nya berapapun X, nilai P-nya harus 0,25. Berarti tidak mungkin 2,5 tadi itu menjadi nilai 0. Di sini ada dijelaskan, turunan ini tidak akan pernah menjadi 0 karena tidak ada nilai X yang dapat menyebabkan hal ini terjadi. Sehingga titik akhirnya hanya bisa 0 atau 100.000. Kita masukkan ke dalam poin kandidat maksimum minimum. Maksimumnya ada pada produksi 100.000 dengan keuntungan 15.000. Ini bisa dibaca aja. Ada contoh lain. Maksimum hanya bisa 100.000. Biayanya, ini fungsi biaya, ini fungsi pendapatan.
Profitnya pendapatan dikurangi biaya. Ini pendapatan, ini biayanya. Ini jadilah persamaan pendapatan dengan batasan 0 sampai 10.000. Dapatnya dari sini. Oh, 100.000. Kalau 100.000, persamaan P ini kita turunkan menjadi 0,0005 X tambah 2. Ini harus sama dengan 0 sehingga nilai X-nya adalah 40.000. Jadi masukin titik 0, 40.000 dan 100.000. Dapat nilai maksimumnya 30.000. Artinya harus produksi 40.000 unit sehingga keuntungannya dapat 30.000 yang maksimum. Ini ada contoh lagi, dia menjual buku harganya 15 per unit. Fungsi biayanya, oke, seperti sama seperti sebelumnya, pendapatan kurang biaya. Inilah jadinya fungsi pendapatannya, fungsi laba. Kapasitas 20.000, terus minimal 5.000. Masukin batasannya, kasih turunan pertama, dapat nilai X-nya 17.500. Masukin batasannya. Poin kandidatnya ada 3 dan tetap 17.500 yang tertinggi. Ini metode persamaan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Pendapatan marginal itu turunan pertama. Dan biaya marginal itu juga biaya. Turunan pertama dari biaya. Kalau contoh, nah ini pakai contoh yang tadi, cuman kita pakai metode yang berbeda. Turunan pertama revenue harus sama dengan turunan pertama cost. 15X turunannya menjadi 15, dan persamaan biaya ini turunannya menjadi 2X per 5.000 tambah 8. Ini harus sama nilainya, sehingga X-nya 17,5. Itu sama. Kemudian meminimumkan biaya persediaan. Ini teorinya dibaca aja. Atau ada istilah economic order quantity atau EOQ, itu untuk menentukan jumlah pemesanan harus berapa unit supaya meringankan biaya. Ini bisa dibaca berbagai istilah dan rumus. Total cost adalah biaya, total yearly cost adalah total biaya memesan tahunan ditambah dengan total biaya penyimpanan tahunan. Ada rumus, tinggal dibaca. Berapa banyak harus memesan? Inilah dia jadinya. Itu rumusnya. 2X, 2MD bagi K lalu di akar kuadrat. Ini sudah ada rumusnya di sini. Ini hanya menjelaskan turunannya gimana supaya bisa dapat rumus itu. Ini ada contohnya, 1000 unit, pendapatan satu pesanan $10, biaya penyimpanannya $8. Maka untuk minimalkan total biaya, pemesanan optimalnya adalah pakai rumus dikalikan, dibagi, baru diakarkan, dapatnya 50. Ini minimumnya terjadi pada X-nya 50. Kalau kita hanya pesannya 1 atau pesannya hanya 1000, dibandingkan dengan pesan 50, inilah hasilnya, biayanya. Total cost. Total cost-nya paling rendah kalau kita pesannya 50. Hanya 400. Jumlah total pesanan dalam 1 tahun.
Kita butuh 1000. Sekali pesan 50, berarti kita perlu 20 kali pesan. Ya, contoh berikutnya, sama, kita masukin rumus ke EOQ. Akar dari 27.600. Coba kita hitung secara manual. Harusnya 166,132. Tapi di sini dibuatin menjadi 166. Maka total cost-nya kalau pesan 166 adalah $232. Total pesanannya menjadi 12,04 kali atau 12 kali sepanjang tahun. Kapan harus memesan? Ini ada teorinya, dibaca aja. Tinggal dimasukin rumus nanti dapat. Ini ada ekonometrika. Ini tidak terlalu rumit, hanya sederhana aja. Jadi kesimpulannya ini bisa untuk membantu kita menentukan nilai minimum maksimum untuk matematika. Penerapan bisnisnya untuk menentukan laba yang maksimum atau menentukan biaya yang paling minimum. Sekian yang dapat disampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik.